Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berjudul perkataan supernatural. Kemarin apa judulnya kemarin? Minggu kemarin apa itu? Hah? Sekarang perkataan supernatural. Yang minggu kemarin apa? Pikiran supernatural. Berarti Bapak Ibu masih ingat ya. Tangkap baik-baik Bapak Ibu, penting sekali. Saya akan bacakan ya, versi Lembaga Alkitab Indonesia begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Semua anak-anakku, mengapa saya sering mengatakan apa yang terjadi di alam roh, apa terjadi di alam nyata, dan apa yang terjadi di alam nyata cerminan dari alam roh. Karena alam roh adalah suatu realitas yang sangat nyata seperti alam nyata. Alam nyata sama dengan alam roh, sama nyatanya. Ibrani pasal 11 ayat 3 mengatakan demikian. Dari KJV dan juga LAI hampir mirip ya, sama ya, dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Pelan-pelan supaya Bapak Ibu mengerti ya, saya akan baca lagi supaya Bapak Ibu tangkap ya dengan sebaik-baiknya. Karena iman kita mengerti, amin, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, amin, benar. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jangan dihapus begitu saja dulu. Bapak Ibu, Allah adalah makhluk roh. Ya. Allah adalah makhluk roh spiritual yang memerintah melalui apa yang dikatakannya. Ya. Dia memerintah melalui apa yang dikatakannya. Lalu Allah ingin memperluas kerajaannya atau memanifestasikan kerajaannya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ingat ya, pelajaran KDM, ingat ya, dulu saya pernah juga sampaikan. Jadi kehendak Allah itu adalah apa? Memanifestasikan kerajaannya yang kasat mata, yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Itu kehendak Allah. Allah mau suasana surgawi itu ada, nyata, dilihat, dirasakan, bisa dijamah. Caranya bagaimana? Yaitu dia menciptakan manusia untuk mewakilinya dan menguasai bumi ciptaannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 membuktikan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian,
kita ini diberi kuasa. Kemarin juga di KKR juga saya sampaikan ada radah, basileia, kuasa. Sama seperti Allah. Semuanya mengerti? Sekarang perhatikan, ini poin penting ya. Bahwa seluruh alam semesta ini ya, ini diciptakan melalui apa? Pernyataan-pernyataan ilahi dari Allah. Amin. Semuanya setuju? Semua yang kita lihat, seluruh isi alam semesta ini diciptakan melalui pernyataan-pernyataan ilahi dari Allah. Ketika dia menciptakan, apa itu kalau kita lihat ya di Kejadian pasal 1 ayat 3, Tuhan mengatakan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu dikatakan di situ, lalu terang itu terjadi. Ya, semua dilakukannya dengan perkataan. Semua dilakukan dengan perkataan. Maka kita yang adalah gambar dan rupa Allah, yang disebut juga manusia Allah, juga mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan mencipta dengan lidah bibir. Mengerti? Ini pelan-pelan ya, ini doncei satu-satu ya. Ya, kita pun mempunyai kekuatan mencipta dengan lidah bibir kita sendiri. Jika kita menginginkan mujizat, kita harus mengucapkan agar itu termanifestasi. Itulah kenapa ketika kita perjamuan kudus, ya, menginginkan mujizat, ini harus diperkatakan sesuai dengan firman. Tetapi tentu saja tadi saya katakan mulut kita harus sama dengan mulut Allah. Maka ciptaan itu akan terjadi. Mana tadi? Oke, sebentar. Dia mengatakan begini, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita tadi mengatakan begitu ya. Kan pada waktu perjamuan kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak maunya hidup di dalam dirimu. Sekarang perkataan kita sesuai dengan perkataan lidah bibir Tuhan Yesus sendiri. Perkataan kita harus selaras dengan mulut Allah. Perkataan kita harus selaras dengan firman-firmannya yang keluar dari mulut Allah. Mungkin begitu lebih enak, supaya Bapak Ibu gampang. Jadi perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan yang keluar dari lidah bibir kita mestinya selaras dengan perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir Tuhan sendiri. Jadi mau tidak mau kembali saya katakan, bacalah firman Tuhan ya, baca dengan bertekun dan kemudian memperkatakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemarin hari Rabu juga mulai banyak, memang hari Rabu itu ukumenit, mulai banyak yang siapa yang baca firman Tuhan mulai banyak angkat tangan. Tapi saya berharap juga hari ini lebih banyak lagi yang angkat tangan ya. Saya mau Bapak Ibu membaca Alkitab. Mulailah dari Kejadian. Ya pelan-pelan, tidak apa-apa. Nanti selesainya lama, tidak apa-apa. Itu bukan target. Targetnya adalah membaca firman, bukan cepatnya membaca firman atau cepatnya selesai membaca firman. Targetnya adalah bacalah ya Kejadian sampai Wahyu. Kalau Bapak Ibu mampu satu hari satu pasal, ya bacalah satu hari satu pasal. Kalau sulit ya 2-3 ayat, bacalah 2-3 ayat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa mengerti, ini dahsyat ya. Bapak Ibu akan memperkatakan perkataan-perkataan sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Seseorang yang tidak percaya ya,
akan mengatakan begini, masa sih kok cuman sesederhana itu, kok gampang banget cuman membaca cuma berkata-kata, ya kok gampang supaya doa dikabulkan, supaya melihat mujizat, kok sederhana sekali, hanya ngomong-ngomong, hanya memperkatakan saja. Itu orang yang tidak percaya akan berkata begitu. Tetapi orang yang percaya akan menanggapi semua itu adalah fakta. Ya, mereka menyadari ini faktanya demikian. Seperti halnya keberadaan udara yang tidak tampak, tetapi kita hirup dan itu menghidupi kita. Sama. Ya, udara mana kelihatan, tapi kita hirup dan itu menghidupi kita. Pada waktu perkataan kita sama dengan perkataan firman, Bapak Ibu, ini seperti udara, ya, yang tidak kelihatan, terus bekerja dan menjadi kenyataan, menghidupi hidup kita. Sekali lagi, kalau kita ini tidak tahu fakta-fakta yang ada, iblis ini akan terus mempermainkan kita, Bapak Ibu, semua anak-anakku semuanya, ya. Iblis akan terus kemudian menghancurkan kita. Ingat, setiap khotbah saya katakan, saya mesti mengutip Hosea 4 ayat 6, ya, yang mengatakan apa? Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Lembaga Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ingatlah, strategi iblis adalah apa? Membuat saudara tidak pernah memahami siapakah saudara di dalam Kristus. Iblis nantiasa menghalang-halangi, ditutup semua, hikmat Tuhan ditutup, supaya kita nggak ngerti rahasia-rahasia firman. Itu kehendaknya. Dan siapakah kita ini di dalam, ketika kita di dalam Kristus? Bapak Ibu, namun penulis Amsal oleh karena roh juga pastinya itu mengingatkan kepada kita semua agar apa? Bijaksana mempergunakan mulut, lidah, bibir kita. Ya, kita lihat Amsal 18 ayat 21. Ya, sudah ditayangkan, terima kasih. Kita mau baca, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata kuasa dalam bahasa Ibrani, kalau Bapak Ibu mempelajari, itu adalah zat, ya, zat yang secara harfiahnya berarti tangan. Ya, itu berarti apa artinya? Mati dan hidup kita itu ada di tangan, lidah, bibir kita sendiri. Ya. Kembali kepada firman Tuhan, bacaan firman Tuhan. Ketika dihadang badai, para murid ini belum mengerti tentang ini. Para murid nggak paham, tapi kita bersyukur hari ini kita paham. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita paham. Para murid nggak paham. Ketika badai itu datang, mereka meresponi dengan ketakutan. Mereka takut. Tuhan, tolonglah kita ini binasa. Kok engkau enak-enak tidur saja? Begitu mungkin. Ya. Kenapa engkau tidur terus-terusan sedang kita ini dalam bahaya, misalnya begitu. Ya, tapi apa respon Tuhan di sini? Ini berbeda. Respon Tuhan di sini, dia menghardik angin badai itu, ya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus menghardik. Kata hardik karena ini perjanjian baru, dia pakai kata bahasa Yunani, ya. Artinya epitimau itu menegur atau mengecam dengan keras. Ada sesuatu yang dilanggar, ada aturan, sesuatu yang enggak benar, maka maka mulut Yesus mengeluarkan hukum untuk menegur supaya tidak dilakukan. Seperti itu. Jadi sangat keras sekali. Ini nggak sesuai dengan hukumnya. Maka engkau berhenti.
hei badai. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, kita ini sering terjebak dengan hal-hal yang fisik yang hanya dapat ditangkap dengan panca indera. Ya Pak ya. Ya, ayolah jujur, saya juga begitu. Saya sering begitu. Kita ini terjebak dengan hal-hal yang fisik saja, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baui, kita cium, yang kita raba. Kita ini sering hanya percaya, melulu mempercayai hal yang secara fisik, ya. Tetapi kalau kita mengerti, kalau Bapak Ibu mengerti, karena saya pernah hidup kayak gitu dulu, ya, roh ini bergerak dan berubah sebetulnya dengan apa yang kita pikirkan dan perkatakan. Bapak Ibu, para dukun itu juga begitu. Ya, kami dulu, kami itu ya termasuk saya di dalamnya, ya itu pada waktu tidak suka kepada seorang ya, dan membuat dia mau celaka, ini dalam pikiran membentuk dia nanti akan celaka. Ya, misalnya apa? Tertabrak mobil misalnya begitu. Ya, dia akan celaka. Begitu. Ini kemudian mulut kita mengatakan, "Awas kamu ya." Begitu aja. Tapi di sini dia akan celaka. Dan karena pada waktu itu saya dibawa kuasa kerajaan kegelapan, maka kuasa kegelapan itu menjadikannya, dan orang yang saya maksud itu betul-betul celaka. Ya, di suatu kota tertabrak mobil, kakinya lumpuh, jalannya begini. Dan kalau saya lihat dia, hati saya hancur Bapak Ibu ketika saya bertobat. Ketika saya sudah bertobat, saya lihat dia, waduh Tuhan, itu gara-gara saya. Itu menjadi duri dalam daging saya. Tapi dia sudah meninggal, sudah almarhum sekarang. Saya kalau ingat itu Bapak Ibu, betapa saya ini orang berdosa sekali, orang paling hina. Jadi ketika kemudian Tuhan memanggil, ini sesuatu yang kemudian tidak akan pernah saya tinggalkan kembali seumur hidup saya. Jadi kembali lagi, jangan kita terjebak dengan hal yang fisik. Ini yang harus dimengerti. Karena alam roh sejatinya itu bergerak, bekerja dengan apa yang kita pikirkan dan dengan apa yang kita perkatakan. Kembali kepada fakta, apa yang terjadi di alam roh terjadi di alam nyata. Apa yang terjadi di alam nyata cerminan daripada alam roh. Mengerti Bapak Ibu? Saya mau Bapak Ibu hari ini memikirkan dan berkata hal-hal yang memberkati. Kesimpulannya, tolong ditayangkan, sudah diketik. Nah, kita mau baca bersama-sama ya. Ini nanti Bapak Ibu yang suka menulis, tulis ini ya. Nanti disebarluaskan supaya seluruh dunia mendengar dan mengerti. Baik, ya 3, 2, 1 kita baca ya. Setiap kali kita mengucapkan suatu pernyataan iman, hendaklah selaras dengan firman Allah, karena kita sedang menggerakkan kekuatan rohani yang tidak bermanifestasi. Setiap kali kita ini mengucapkan suatu pernyataan iman, hendaklah selaras dengan firman Allah, karena kita sedang menggerakkan kekuatan rohani yang bermanifestasi gitu. Tidaknya dia dihapus itu. Ya, begitu ya. Yang bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita mengucapkan suatu pernyataan iman, ini harus mesti selaras. Ya, Bapak Ibu jangan menentang ini kalau kita ngomong, ya. Karena kita ini sedang menggerakkan kekuatan yang rohani, yang tidak kelihatan, yang akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Itu nanti dikoreksi, ya, yang akan bermanifestasi. Mengerti Bapak Ibu? Paham? Semuanya berdiri. Ya, hari ini cuma saya ingin mengajarkan saja Bapak Ibu ya. Ini mungkin khotbah saya datar-datar saja, tapi ini sebetulnya pengajaran supaya Bapak Ibu membuka suatu pemahaman. Ya,